wajib pajak itu sebetulnya juga mempelajari hukum. Karena apa? Pada dasarnya pajak itu merupakan bentuk pengalian harta, kekayaan, barang yang punya nilai ekonomis milik privat, milik individu atau subjek hukum lain atau disebut juga mungkin badan hukum gitu, ke kas negara. Jadi pengalian harta atau kekayaan barang yang punya nilai ekonomis itu merupakan hak privat, hak yang fundamental, yang paling dasar, yang dimiliki oleh warga masyarakat. Nah, hak paling dasar ini sebetulnya merupakan bentuk dari fondasi bagi adanya negara yang ideal. Jadi salah satu motivasi, salah satu gagasan tentang ide negara, gagasan negara yang ideal itu adalah melindungi hak-hak privat, melindungi hak-hak individu. Nah, oleh John Locke misalnya dikatakan dalam fiksi alamiahnya, State of Nature-nya, bahwa setiap individu itu selalu memiliki hak-hak yang tak tertinggalkan, yaitu life. Individu mempunyai hak paling dasar, yaitu hak atas hidup dan kehidupan. Kemudian liberty. Setiap individu itu mempunyai hak yang paling dasar, yaitu berupa kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan menyampaikan gagasan, pikiran, dan sebagainya yang juga dicantumkan dalam konstitusi negara Indonesia. Dan salah satu hak lainnya adalah estate. Kalau dalam sistem hukum Anglo-Saxon, common law, itu ada studi khusus tentang tort law dan juga studi tentang property right. Nah, dari situ maka sebetulnya negara dibentuk dan keberadaannya itu karena kehendak dari setiap individu yang mempunyai harapan untuk memperoleh perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang tak tertinggalkan yang disebut dalam gagasan konsep ideal negara oleh John Locke itu sebagai estate. Nah, maka gitu kan, dengan demikian perlu adanya gitu, kesepakatan gitu kan, yang disampaikan oleh warga masyarakat untuk bersepakat dalam membentuk negara. Kalau John Locke, negara itu disebut sebagai masyarakat politis, political society. Maka negara sebagai political society itu mempunyai otoritas, mempunyai eksistensi jika memperoleh gitu, pertama-tama adanya apa yang disebut sebagai original compact atau perjanjian asali. Itu fiksi alamiahnya. Jadi perjanjian asali itu asalnya dari mana? Pandangan dari John Locke yang juga terinspirasi dari Platon dan Aristoteles, gitu kan, bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai nilai kebaikan, itu Platon, eudaimonia. Kemudian oleh Aristoteles juga dilanjutkan dengan rumusan yang berbeda, bahwa pada dasarnya semua manusia itu baik, mempunyai nilai kebaikan, free will. Itulah yang mendorong manusia untuk bergabung dalam suatu komunitas negara yang disebut polis. Nah, oleh John Locke disebut sebagai political society. Maka gitu kan, negara itu ada, gitu, mempunyai ekstensi, mempunyai otoritas karena ada perjanjian asali yang disebut original compact. Berasal dari individu-individu. Tapi individu-individu ini juga berkumpul dalam suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai civil society. Nah, perjanjian asali dari individu-individu inilah yang kemudian disatukan dalam suatu kesepakatan bersama dalam suatu komunitas civil society atau masyarakat. Jadi, melalui masyarakat inilah negara memperoleh legitimasi, memperoleh otoritas, memperoleh kedaulatan.
Maka negara menurut pandangan John Locke itu disebut sebagai political society dengan gitu ya, dengan dasar dari apa yang disebut sebagai pactum unionis. Jadi pendapat-pendapat atau gagasan dari individu sebagai bentuk perjanjian untuk bersepakat membentuk negara itu digabung dalam suatu komunitas masyarakat yang kemudian disebut pactum unionis. Nah, pactum unionis itulah yang disebut sebagai, kalau dalam istilah Indonesia, sebagai suara mayoritas. Maka kemudian Anda mengenal praktek atau paham tentang demokrasi mayoritas, gitu kan. Nah, berbeda dengan misalnya Thomas Hobbes dan juga Jean-Jacques Rousseau. Nanti saya lanjutkan lain. Saya memberi contoh tentang apa itu pajak. Ya. Karena bentuk pengalian, maka sebetulnya kalau berbicara tentang pajak, berbicara tentang aturan, berbicara tentang perjanjian atau kesepakatan, maka sebetulnya berbicara tentang pajak, definisinya dan juga bagaimana praktek pengelolaan, penyelenggaraannya, pendistribusian atau pengalokasian oleh negara, itu tidak mau tidak harus berbicara juga tentang hukum. Jadi pajak dan hukum pajak itu sebenarnya merupakan satu kesatuan. Karena tanpa adanya hukum itu bukan merupakan pungutan yang dikenal atau disebut sebagai pajak. Baik, saya lanjutkan. Dari pertanyaan apa itu pajak, maka sebelumnya Anda bisa mengenal pajak itu merupakan pungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh otoritas publik atau dengan kata lain memperoleh legitimasi dari publik. Nah, siapa yang diberi otoritas atau legitimasi dan bahkan kedaulatan oleh masyarakat? Salah satunya adalah negara. Maka negara inilah yang mempunyai kedaulatan perpajakan. Maka kalau Anda baca bukunya Rohmat Sumitro, negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas di bidang perpajakan itu mempunyai apa yang disebut sebagai belasting sovereignty. Jadi kedaulatan perpajakan hanya ada pada negara. Dengan pemerintah sebagai pelaksana, sebagai badan yang diberi kewenangan untuk mengeksekusi, diberi kewenangan, diberi wewenang untuk memungut pajak, mengelola pajak, mengalokasikan sumber daya pajak, dan mendistribusikan kembali kepada publik dalam bentuk-bentuk pelayanan publik maupun juga untuk penyelenggaraan negara itu sendiri. Biaya bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk merealisasikan tujuan bersama atau telos negara oleh pemerintah melalui dukungan sumber daya berasal dari pajak. Maka wewenang tersebut yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pelaksana sebetulnya merupakan tidak hanya kontrak sosial, tetapi juga adanya konsen, persetujuan, kesepakatan yang direpresentasikan oleh lembaga atau badan legislatif. Jadi, kalau sudah merupakan bentuk kesepakatan suatu perjanjian, maka sifatnya mengikat, sifatnya mewajibkan, dan tentu saja bersifat koerasif atau memaksa, bisa dipaksakan jika warga masyarakat itu melakukan prestasi, tidak patuh pada aturan, pada hukum positif yang dibuat berdasarkan konsen sosial kontrak. Nah, karakteristik dari pajak dengan demikian tidak ada kontraprestasi secara langsung, tetapi digunakan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, tugas-tugas dan fungsi pemerintah, membayar gaji pegawai aparat administrasi pemerintahan, hingga pada penyediaan sumber-sumber, penyediaan fasilitas-fasilitas publik untuk kesejahteraan publik, untuk kesejahteraan umum. Nah, itu salah satu karakteristik dari pajak. Nah, demikian juga penerimaan pajak itu untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan.
dan telos negara. Apa telos negara dan bagaimana telos negara? Sepengetahuan saya ya, kalau Anda mempelajari dan setelah menempuh mata kuliah ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara, itu sedikit banyak sudah dijelaskan. Tapi nanti kalau ada kesempatan, saya akan sisipkan sebagai salah satu bibliografi ya, penjelasan apa itu telos negara, gitu kan. Tapi dirumuskan secara populer dan Anda mengenal dan juga saya ulang-ulang dalam kelas ini, yaitu telos negara itu dirumuskan sebagai bonum publicum, bonum commune. Dan Anda bisa melihat dalam setiap konstitusi suatu negara. Di Indonesia juga disebutkan dalam pembukaan, dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Saya lanjutkan. Nah, maka gitu kan, pajak gitu kan, sebagai pungutan yang membebani warga masyarakat itu dikenakan atau dikunut berdasarkan norma-norma hukum untuk tujuan pertama menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif. Jadi untuk semua kebutuhan bersama dalam mencapai kesejahteraan umum. Jadi salah satu otoritas dari norma hukum tadi dilakukan oleh pemerintah. Nah, berikutnya, maka bentuk penolakan, bentuk perlawanan, bentuk tindakan yang merupakan pelanggaran atau tindakan ketidakpatuhan atau prestasi dalam membayar pajak, melakukan penghindaran pajak, atau bahkan perlawanan terhadap kewajiban perpajakan, itu termasuk suatu pelanggaran hukum. Gitu kan. Maka ada sanksinya. Di sini Anda akan mempelajari tentang sanksi perpajakan nanti setelah UTS, gitu, materinya. Oke. Maka sebetulnya kalau Anda belajar tentang pajak, maka sebetulnya, gitu kan, saya ulangi lagi, negara juga, Anda juga mempelajari tentang tujuan negara. Nah, tentang tujuan negara ini sebetulnya Anda sudah pelajari pada konsep dan teori negara kesejahteraan. Nah, saya tidak akan banyak sebetulnya membahas tentang negara kesejahteraan, karena Anda sudah pelajari pada materi sebelumnya. Namun pada sisi yang lain, kalau membahas tentang telos negara sebagai kesejahteraan publik, kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum, maka sebenarnya Anda pelajari tentang keadilan, keadilan untuk publik, keadilan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai tujuan negara bersama-sama dengan masyarakat. Karena pajak itu pertama-tama merupakan bentuk kontribusi dari warga masyarakat, kemudian didistribusikan sebagai sumber daya ekonomi untuk kepentingan publik dalam mencapai kesejahteraan umum. Tetapi juga merupakan sarana untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi melalui sarana-sarana fasilitas publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Di sisi lain, gitu kan, kebijakan pemerintahan dalam perpajakan, dalam pengenaan beban pajak kepada setiap individu, itu juga menunjukkan tentang ukuran mengenai kesetaraan, equity, dan equality. Tapi di sisi lain juga, pengenaan beban kewajiban pajak itu harus berdasarkan otoritas, berdasarkan legitimasi yang diberikan oleh publik. Maka kalau ada pengenaan beban kewajiban pajak yang sudah dirumuskan dalam undang-undang, dalam hukum positif negara, maka sebetulnya seharusnya juga merepresentasikan kebebasan dari warga masyarakat. Untuk apa? Untuk menunjukkan gitu kan, bahwa setiap individu itu bebas, mempunyai hak menyampaikan gagasan, pendapat, pikiran, dan bahkan juga protes maupun perlawanan jika kebijakan yang akan dibuat maupun yang sudah dilaksanakan itu tidak adil, membebani kewajiban, membebani hak-hak individu, hak-hak masyarakat. Maka dengan demikian, pajak sebagai instrumen untuk mewujudkan telos negara itu juga harus menjamin hak-hak dasar yang dimiliki oleh masing-masing warga masyarakat yang saya contohkan tadi dari gagasan ideal John Locke dan begitu seterusnya. Anda coba jelaskan sendiri 2 poin yang ada di PowerPoint ini. Saya lanjutkan tentang apa itu pajak dan definisinya. Pendapat Adam Smith,
Pajak adalah kontribusi dari warga masyarakat untuk mendukung negara. Jadi pertama-tama, fungsi pajak adalah mendukung negara yang sumbernya berasal dari kontribusi sebagian hak milik yang punya nilai ekonomis dari masyarakat. Sedangkan penerimaan pajak yang diperoleh dipungut dari warga masyarakat dalam konteks kehidupan negara itu merupakan sumber yang paling penting dari pendapat publik. Jadi ukuran tentang dukungan publik kepada negara, tentang tujuan penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama, hingga pada bagaimana tugas-tugas penyelenggaraan negara dilakukan oleh eksekutif, itu merupakan bentuk dukungan publik. Karena itu pajak merupakan sumber penerimaan yang paling penting, karena merupakan ukuran bagaimana publik mendukung pemerintah dengan bentuk berupa pendapat publik. Maka nanti akan pelajari bahwa kepatuhan, ketaatan, kesadaran warga masyarakat dalam membayar pajak itu bisa diukur secara kuantitatif dengan parameter yang sebagai tax ratio, yaitu rasio antara warga masyarakat yang mempunyai potensi dalam membayar pajak dengan realita besaran kewajiban pajak yang diterima oleh negara yang jumlahnya bisa dilihat dari pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Nah, maka karena mempunyai fungsi pendapatan publik yang sangat penting, pembayaran pajak gitu, wajib sebagai suatu bentuk pungutan yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan atau subjek hukum untuk tujuan memenuhi pengeluaran yang diperlukan untuk kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat. Jadi semua fungsi pajak, penerimaan pajak, pendapatan pajak itu satu-satunya untuk mendukung tujuan bagi tercapainya telos negara. Nah, ini salah satu ilustrasi bagaimana Indonesia mengelola pajak dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Alokasi pajak itu bisa diperoleh atau digunakan untuk pelayanan umum, untuk ketertiban dan keamanan, untuk pertahanan nasional, untuk pendidikan, untuk infrastruktur, untuk pelayanan rohani, untuk juga dukungan ekonomi bagi masyarakat, juga bagi kesehatan. Pada masa pandemi ini, alokasi kesehatan tentunya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi masyarakat, dan juga bagi alokasi kegiatan lainnya, pendidikan, pariwisata, dan berbagai kebutuhan lainnya. Nah, saya lanjutkan dari pandangan Charles McClure. Dikatakan oleh Charles McClure, pajak adalah kewajiban finansial, jadi sifatnya mewajibkan. Tentu saja karena adanya kewenangan, adanya otoritas yang diberikan kepada pemerintah, atau kontribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak. Jadi sudah menunjuk pada identitas siapa yang diberi beban kewajiban membayar pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara. Jadi, kalau Anda pelajari dalam hukum administrasi negara, ada kewenangan atributif, delegasi, dan mandat. Nah, di sini maka Anda akan pelajari pada praktek perpajakan, pemungutan, dan pengadministrasian perpajakan dengan salah satu definisi dari Charles McClure tadi yang mengatakan bahwa dipungut oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara dan digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Jadi tujuannya untuk kesejahteraan publik, untuk telos negara. Nah, ini salah satu kutipan ya, 3 tahun yang lalu, tapi masih relevan untuk memberi contoh bahwa alokasi anggaran belanja negara untuk pelayanan umum, untuk ekonomi, untuk pelindungan sosial, pendidikan, pertahanan, kesehatan, perumahan, dan fasilitas umum, dan lain-lainnya nanti, itu menjadi bergeser
sangat besar gitu, alokasi anggarannya setelah masa pandemi. Anda nanti akan saya tunjukkan jika waktunya cukup gitu kan, tentang statistik perubahan pergeseran alokasi anggaran pendapatan negara itu dari waktu ke waktu, bahkan tidak hanya 3 bulan atau 4 bulan itu mengalami perubahan APBN-nya, bahkan hingga dalam masa 1 bulan ada perubahan. Saya lanjutkan pandangan dari Hugh Dalton. Dia katakan pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh otoritas publik. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak, mengadministrasikan dan mengelola pajak adalah otoritas publik, yaitu negara. Terlepas dari jumlah yang tepat dari layanan yang diberikan kepada wajib pajak sebagai imbalan. Jadi dengan kata lain, seperti Alvin Profus tadi, tidak ada kontribusi yang langsung yang dapat diberikan. Pendapat ini juga disampaikan oleh Roma Sumitro dalam bukunya Asas-asas Perpajakan. Dan diberikan kepada wajib pajak sebagai imbalan. Jadi tidak ada satu bentuk khusus yang bisa diketahui, bisa dilihat, ditunjuk langsung atau diminta bahkan secara langsung sebagai kompensasi dari kewajiban pajak. Nah, ada pendapat lain dari Dalton ini. Tidak dikenakan sebagai hukuman untuk setiap pelanggaran hukum. Jadi setiap pelanggaran itu bisa dinegosiasikan dalam arti apa? Arti penyelesaian sengketa melalui prosedur administratif dan juga melalui lembaga pengadilan jika masing-masing pihak yang bersengketa itu tidak puas atas keputusan atas penetapan besarnya kewajiban pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Maksudnya seperti itu definisi dari Hugh Dalton ini. Baik, saya lanjutkan. Hugh Dalton juga melanjutkan pendapatnya seperti ini. Pajak tidak sekedar sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan negara dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga dimasukkan untuk memberikan jaminan sosial bagi setiap warga negara. Ini menunjukkan tentang negara yang menganut paham atau dikenal sebagai big state, bukan minimal state, atau dengan kata lain, pandangan negara kesejahteraan, bukan pandangan negara yang Anda kenal pada studi hukum tata negara sebagai negara penjaga malam, Kertat, gitu ya. Negara-negara yang hanya minimal dalam memberikan dan berkontribusi serta mencampuri urusan setiap warga negaranya. Maka dikenal sebagai negara minimalis. Ada negara yang maksimalis, yang dikenal sebagai state, yang mengelola semua kebutuhan layanan publik warga negara, tapi adanya hanya negara yang membatasi dalam hal atau bidang tertentu saja yang meliputi keamanan, perlindungan, jaminan hak individu tanpa mengurusi hak yang bersifat atau pelayanan yang bersifat publik. Saya lanjutkan dari pandangan ahli dari negara Indonesia sendiri yang dikenal dan sangat legendaris. Buku-bukunya juga Anda bisa temukan, ada 3 seri, ada tambahan lagi seri keempat itu yang spesifik tentang fiscal policy dan juga buku-buku khusus mengenai PPH, PPN, PPNBM dan PBB sebagai satu judul buku yang berdiri sendiri. Tapi kalau saya lihat terbitan terakhir itu tidak mengikuti kondisi perubahan undang-undang yang berlaku. Jadi cukup yang asas-asas perpajakan itu bisa jadikan referensi untuk belajar Anda. Nah, oleh Roma Sumitro, seorang guru besar dari Universitas Pajajaran yang dulunya adalah pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, menyatakan seperti ini. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara. Jadi sebagai bentuk kontribusi berupa iuran. Berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Jadi penekanan undang-undang adalah dasar legitimasi negara dan pemerintahan untuk memungut, mengelola, dan mengalokasikan, mendistribusikan pajak sebagai penerimaan negara yang sifatnya itu bisa dipaksakan. Jadi sifat koersif karena ada regulasi, ada kompositif yang mengaturnya sehingga sifatnya adalah mewajibkan, kategoris imperatif.
dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung yang dapat duduk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi sama mirip dengan definisi sebelumnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, oleh Romat Sumitro disebutkan bahwa pajak itu juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke kas negara, maka disebut sebagai fungsi keuangan, fungsi budgeter, yaitu fungsi yang berada di ruang lingkup publik, di sektor publik. Dan di sisi lain, pajak juga sebagai instrumen untuk stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi yang paling contoh yang paling dekat adalah jika kondisi ekonomi masyarakat itu menurun, kemampuan daya belinya menjadi rendah karena kondisi pandemi, maka pajak tidak bisa dikenakan secara normal. Pajak tidak bisa dipaksakan sehingga menambah beban masyarakat. Maka perlu ada fungsi mengatur untuk kepentingan publik. Tidak hanya untuk memasukkan dana, tetapi justru fungsinya adalah mengurangi beban bagi warga masyarakat. Jadi fungsi penerimaan, fungsi reguler itu direm, dikurangi. Dengan apa? Dengan kebijakan penetapan tarif pajak yang menurun regresif. Misalnya untuk UMKM yang terdampak sangat besar secara ekonomi karena pandemi, maka tarif pajaknya yang dulunya 5%, kemudian turun 1%, kemudian turun menjadi 0,5%, hingga ada perlakuan khusus yaitu pembebasan pengenaan pajak, tarif pajaknya 0%. Nah, di selain juga berfungsi sebagai stabilitas ekonomi karena daya beli menurun. Jika daya beli menurun, maka perputaran roda ekonomi juga bisa terhenti, bisa macet, maka bisa memunculkan resesi. Gitu kan. Maka untuk melakukan stabilitas ekonomi, objek-objek pajak yang dikenakan dengan tarif yang tinggi itu diturunkan tarif pajaknya. Supaya apa? Supaya roda ekonomi itu berjalan dengan baik. Supaya kemampuan dan daya beli masyarakat yang rendah itu masih mampu menggerakkan roda ekonomi, masih membelanjakan sebagian kecil dari uangnya untuk kebutuhan pokok, bahkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif, yang juga mendorong bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara publik. Bidang infrastruktur, bidang properti, itu semua merupakan bidang pekerjaan yang padat karya, yang menampung tenaga kerja sehingga tidak terjadi pengangguran. Maka salah satunya supaya stabilitas ekonomi itu berjalan dengan baik, ada wacana kebijakan pengenaan tarif pajak 0% bagi penjualan mobil sarana transportasi. Itu baru saya baca tadi malam di Running Tech, salah satu berita di TV. Kemudian juga pajak juga mempunyai fungsi mengatur, fungsi reguler, digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat mengatur yang letaknya di luar bidang keuangan, jadi murni kebijakan hukum. Tapi dua fungsi, bahkan tiga fungsi stabilitas ekonomi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, harus seimbang. Karena jika penerimaan pajak saja yang dipakai sebagai dasar bagi kebijakan fiskal negara, maka pasti ekonomi negara menjadi tidak stabil, bahkan mengalami resesi. Tapi kalau fungsi mengatur saja, semua diatur tanpa mempertimbangkan fungsi budgeter, maka tentu saja penerimaan negara menjadi kosong, penyelenggaraan pembangunan menjadi menurun. Nah, yang terjadi juga masuk ke jurang resesi, mengalami inflasi. Indonesia mengalami inflasi sejak awal pemberlakuan PSBB, mengalami fluktuasi naik turun penerimaan pajaknya, dan tentu saja mempengaruhi APBN negara. Maka perlu ada kombinasi fungsi budgeter dan fungsi reguler dengan tujuan untuk stabilisasi ekonomi nasional. Oke, ini efeknya, ini ilustrasinya. Pengenaan pajak yang tinggi, maka akan terjadi PHK, pengurangan lapangan kerja karena perusahaan-perusahaan mulai tutup. Pada sisi lain, penerimaan pajak akan menurun
Kalau penerimaan pajak menurun, maka penerimaan negara juga akan menjadi rendah, mengalami penurunan, pengurangan. Nah, tentu saja akan mengurangi beban berupa alokasi anggaran masuk ke dalam kecenderungan resesi ekonomi nasional. Nah, itu tanda-tanda bagi ketidakstabilan ekonomi. Demikian terus-menerus hingga nilai devaluasi, kemudian inflasi yang akan dihadapi oleh negara jika tidak ada kombinasi fungsi pajak, budgeter, kemudian reguleran untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meskipun ada faktor-faktor lain di luar kondisi ekonomi nasional, penerimaan pajak nasional. Nah, itu salah satu pengertiannya. Nah, pajak juga dikatakan, ini beda ya, tadi Rohmat Sumitro, saya kutip sekarang pendapat dari Sumitro Joyohadikusumo, seorang pegawai ekonomi yang juga pernah mendirikan partai pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu kakek buyut dari politisi pesaing Jokowi pada waktu pemilu kemarin. Gitu. Dia katakan seperti ini, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara. Siapa yang mempunyai otoritas untuk mengalihkan dari hak milik privat, hak milik rakyat kepada kas negara? Tentunya adalah negara yang mempunyai otoritas dari rakyat sendiri. Maka dikatakan bahwa pajak itu sebenarnya merupakan unpublic rechtelijk, gitu kan, untuk kepentingan publik berdasarkan hukum publik kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi pengeluaran yang berkelanjutan, terutama diantaranya adalah membiayai belanja negara, dan sisanya atau selebihnya atau surplusnya setelah dikurangi biaya-biayanya untuk anggaran pengelolaan negara, belanja rutin itu berupa belanja pegawai, belanja kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, maka selebihnya atau surplusnya digunakan untuk public saving. Jadi simpanan yang bersifat publik. Apa saja simpanan bersifat publik? Kalau ini saya coba lanjutkan sampai selesai aja dulu ya. Kemudian saya lanjutkan, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Jadi untuk investasi yang bersifat publik. Oke, saya tunjukkan. Aduh, oke. Jadi penerimaan negara, pengelolaan sumber daya oleh negara itu bisa berasal dari sektor publik, diperoleh dari sektor publik. Pertama apa? Yaitu pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Nah, selain pajak ada sumber-sumber lain selain pajak. Maka kalau Anda lihat di APBN, ada penerimaan pajak, ada penerimaan non-pajak. Penerimaan APBN dan non-APBN. Nah, sumber penerimaan pajak dan sumber-sumber lain ini merupakan sumber penerimaan negara. Nah, sumber penerimaan negara inilah merupakan sumber biaya bagi anggaran rutin negara. Nah, Anda pelajari dalam keuangan negara detailnya itu. Tapi Anda bisa lihat dalam APBN, dalam penjelasannya. Dalam undang-undang tentang APBN pasti akan dijelaskan apa itu anggaran rutin negara. Jadi saya tidak akan detail gitu kan, karena nanti masuk ke bidang lain. Tapi intinya untuk belanja negara, belanja pegawai, untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, saya lanjutkan. Maka setelah penerimaan negara dikurangi anggaran belanja untuk kebutuhan rutin, anggaran penyelenggaraan pemerintahan, disitulah akan Anda ketahui berapa tabungan untuk publik, berapa simpanan negara untuk kepentingan publik. Baru kemudian, gitu kan, jika gitu kan, tabungan negara, tabungan untuk kepentingan publik itu tidak mencukupi, baru negara mempertimbangkan untuk meminjam dari luar negeri, juga meminjam dana dari sumber dana dalam negeri, misalnya surat utang negara, misalnya
ORI, misalnya SBR, itu merupakan salah satu bentuk bukti gitu kan, berupa surat pinjaman, surat utang negara kepada masyarakat. Untuk tujuan apa? Public investment. Apa saja public investment? Yang Anda dengar, Anda lihat di antaranya adalah infrastruktur, pelayanan sarana pelayanan publik, sarana pendidikan, sarana kesehatan, semua itu merupakan bentuk public investment. Nah, maka dengan adanya public investment ini akan mendukung merealisasikan pembangunan nasional. Akan terlihat sarana infrastruktur jalan raya sudah berapa banyak, berapa panjangnya. Kemudian alokasi untuk pendidikan, berapa banyak bangunan, berapa banyak gedung, berapa banyak alokasi untuk subsidi pendidikan, subsidi BOS untuk misalnya alokasi kuota internet dan sebagainya, gitu. Untuk bidang kesehatan, untuk bidang-bidang lain yang terkait dengan kebutuhan pelayanan publik. Di sisi lain juga ada sektor swasta sebagai pendukung bagi penyelenggaraan telos negara atau pembangunan nasional, yaitu yang disebut sebagai private saving dalam negeri. Apa saja private saving dalam negeri itu? Di antaranya, atau sektor swasta itu, di antaranya jelas private saving luar negeri. Jadi berupa sumber dana yang diperoleh gitu, dari keuntungan dalam transaksi dengan perdagangan luar negeri, dan juga devisa yang diperoleh misalnya dari tenaga kerja asing dan sebagainya. Itu merupakan salah satu private saving jika dilakukan oleh swasta. Nah, di sisi lain, gitu kan, bisa dilihat dengan perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta. Kalau dari sektor privat, pajak itu penghambat. Karena apa? Mengurangi gaji, mengurangi penghasilan, mengurangi keuntungan yang diperoleh dari transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pihak privat. Jadi faktor penghambat. Kalau tarif pajak yang tinggi, daya saing rendah. Kalau tarif pajak tinggi, biaya produksi tinggi, harga produk tinggi, maka daya saing untuk melakukan jual beli bersaing dengan produk-produk lain juga akan terhambat. Itu salah satu contohnya. Maka perlu ada juga subjek hukum lain yang bisa memberi dukungan sebagai private saving dalam negeri, yaitu dengan adanya BUMN yang tujuannya untuk memberikan pelayanan publik. Tapi di sisi lain juga ada BUMN yang tujuannya adalah memperoleh profit, maka ada kategori private company. Nah, selanjutnya ada juga sumber penerimaan lain yang dari sektor swasta, yaitu tabungan dari subjek-subjek yang bergerak di sektor swasta, tabungan pribadi, tabungan perusahaan, dengan berbagai jenis dan bentuk, juga dalam bentuk deposito, juga dalam bentuk surat berharga, juga dalam bentuk saham. Nah, semua ini merupakan kategori atau disebut sebagai private investment dari penghasilan BUMN bersifat private company untuk tujuan memperoleh keuntungan maupun untuk pelayanan publik, yaitu berupa public service. Nah, semuanya itu mendukung pembiayaan pembangunan nasional, yaitu dari public spend maupun private investment, dari public saving, utang luar negeri, utang dalam negeri, juga dari BUMN, dan juga penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri, PMA. Nah, dari situlah maka Anda bisa mengetahui apa itu pajak, bahkan juga fungsi pajak, peran pajak. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Nah, di sisi lain, gitu ya, pajak juga merupakan insentif. Jadi sisi lain sebagai penghambat, tapi juga insentif. Misalnya, jika perusahaan akan melakukan ekspor, maka dikenakan tarif 0%. Berbeda dengan pengusaha yang akan melakukan impor, karena akan mengurangi devisa, maka pajak akan dikenakan tarif yang tinggi. Penggunaan produk-produk komponen impor itu tidak mendukung kegiatan usaha dan juga menopang kegiatan UMKM untuk bisa mandiri. Maka komponen yang bersifat impor akan dikenai tarif pajak yang tinggi. Produk-produk industri yang build up
yang langsung diimpor dari luar negeri tanpa melibatkan industri dalam negeri, maka akan dikenakan tarif pajak yang tinggi, terutama pajak PPN dan PPNBM. Begitu seterusnya. Nah, untuk perspektif ekonomi makro dan mikro, maka Anda bisa melihat bahwa upah, gaji, bunga, sewa, dan keuntungan itu merupakan salah satu sumber penerimaan rumah tangga, pemerintah maupun perusahaan, tapi pada sisi lain juga merupakan sumber penerimaan pajak. Karena sumber penerimaan gaji, penghasilan, itulah merupakan salah satu objek pajak, yaitu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Maka akan nanti Anda pelajari tentang dasar pengenaan pajak. Apa yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi orang yang memperoleh upah, memperoleh gaji, penghasilan yang diperoleh dari bunga, sewa, dan keuntungan dari kegiatan usaha, maka dikategorikan menjadi pajak individu dan pajak perusahaan. Dari sini, perusahaan dan rumah tangga yang melakukan aktivitas usaha yang bisa menambah kemampuan ekonomi, baik berupa konsumsi rumah tangga, pinjaman, kredit, tabungan, maupun investasi, itu merupakan objek pajak. Jika menambah tambahan penghasilan pada setiap subjek, baik orang pribadi, dalam aktivitas rumah tangga, maupun badan, yaitu setiap aktivitas yang dilakukan oleh badan hukum, perusahaan, lembaga keuangan, maupun investor. Oke, saya lewatkan ini. Nah, maka definisi pajak, saya fokuskan sekarang ke sisi praktis, yuridis. Jadi tadi dogmatis, teori-teori, maksud saya bukan teori, dogma, pendapat-pendapat dari para ahli. Kemudian saya tunjukkan bagaimana dogma tadi juga merupakan salah satu kontribusi dalam menyusun, membuat draft rancangan satu materi muatan pasal tentang apa itu pajak. Menurut ketentuan Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi. Jadi, pajak sebenarnya merupakan bentuk utang orang pribadi kepada negara. Nah, dengan sendirinya, seseorang yang sudah berada atau lahir di Indonesia itu dianggap sebagai subjek pajak. Orang yang mempunyai potensi membayar pajak, yang mempunyai potensi berutang kepada negara, sehingga harus memberikan kontribusi berupa pajak kepada negara. Yang bersifat memaksa, berdasarkan, dan seterusnya ya, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Coba Anda baca dan buka lagi tentang definisi pajak menurut Undang-Undang KUP. Nah, di situ akan ketemu bahwa pandangan, pendapat, atau dogma yang Anda kenal dalam ilmu hukum yang disampaikan oleh para ahli itu merupakan salah satu pendukung bagi materi muatan suatu rumusan hukum positif.